Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan modul 3 yaitu pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda. Adapun anggota kelompok kami dengan saya sendiri yaitu Simon B. Sahyatama Purba NPM 043, kemudian ada Raden Sarhan NPM 046, kemudian Pengesti Gawerala NPM 050, Dika Yunita NPM 056, Fadila Kurniasari NPM 057, dan yang terakhir Alika Kurnia Agustin NPM 060. Belakang. Pada praktikum ini akan dijelaskan mengenai mesin bubut dan mesin gerinda. Lalu akan dijelaskan lebih rinci mengenai bagian-bagian dari mesin bubut dan mesin gerinda, jenis-jenis mesin bubut dan mesin gerinda, dan macam-macam proses pembubutan dan penggerindaan dengan baik dan benar. Dengan demikian, melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu memiliki wawasan yang lebih luas mengenai mesin bubut dan mesin gerinda. Lalu ada rumusan masalah. Bagaimana prosedur penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda? Lalu tujuan praktikum yang pertama, praktikan dapat mengetahui manfaat dari mesin bubut dan mesin gerinda. Kedua, praktikan dapat mengetahui prinsip kerja mesin bubut dan mesin gerinda. Tiga, praktikan dapat mengetahui proses pembubutan dan penggerindaan dengan baik dan benar. Lalu manfaat praktikum, praktikan dapat mengoperasikan mesin bubut dan mesin gerinda. Lalu ada memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai pemahaman mesin bubut dan mesin gerinda. Yang terakhir, dapat mengaplikasikan mesin bubut dan mesin gerinda dalam kehidupan sehari-hari. Mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda kerja yang berputar. Prinsip kerja mesin bubut ada dua gerakan, yaitu gerakan benda kerja dan gerakan alat potong. Jenis-jenis mesin bubut ada 6, yaitu yang pertama mesin bubut horizontal, mesin bubut vertikal, mesin bubut bangku, permukaan, kopi, dan turret. Jenis-jenis mesin bubut turret ada 3, yaitu mesin bubut turret horizontal, turret horizontal otomatis, dan turret vertikal. Kemudian di sini tampak dari gambar mesin bubut, di mana ada keterangan yang pertama yaitu landasan, yang kedua kepala tetap, ketiga kepala lepas, keempat itu pembawa, yang kelima pelana, 6 kotak roda gigi, yang 7 itu dudukan, yang ke-8 eretan melintang, yang 9 eretan atas, dan yang 10 tempat duduk pahat. Kemudian ada jenis-jenis pahat bubut, yaitu pahat bubut rata kanan, pahat bubut rata kiri, pahat muka, pahat potong, pahat ulir, pahat alur, pahat bubut rata dalam, pahat bubut facing dalam, pahat alur dalam, dan pahat ulir dalam. Kemudian ada jenis mesin gerinda, yang pertama yaitu gerinda tangan. Bagian dari gerinda tangan yaitu batu gerinda, pengaman batu gerinda, tombol on off, dan kabel. Kemudian ada gerinda duduk. Bagian dari gerinda duduk adalah power transmission, batu gerinda, pengaman batu gerinda, tombol on off, meja benda, dan kaca pengaman. Selanjutnya di sini ada batu gerinda, alat pemotong abrasif yang terikat di mana butiran abrasif disatukan arah dengan material lainnya menjadi bentuk batu gerinda. Di sini ada jenis-jenis batu asa. Yang pertama ada aluminium oksida, lalu ada silikon karbida, ada diamond atau intan, lalu ada baron nitrit. Lalu di sini ada jenis-jenis bahan perekat. Yang pertama ada perekat tembikar, perekat silikat, perekat bakelit, perekat karet, perekat embelau, dan perekat logam. Selanjutnya ada tingkat kekerasan batu, terbagi menjadi 2, batu gerinda lunak dan keras. Untuk ukuran batu butiran asa sendiri ada 6-12, yaitu sangat kasar 14-24, kasar 30-60, sedang 70-120 halus, dan 150-240 sangat halus. Selanjutnya di sini ada K3. Menurut OSHA, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aplikasi ilmu dalam risiko keselamatan manusia dan properti, baik dalam industri maupun bukan. Selanjutnya flowchart. Pertama dimulai, kemudian dilakukan studi literatur serta studi praktikum untuk menentukan rumusan masalah, tujuan praktikum, serta manfaat praktikum. Kemudian ada alat yang digunakan, 1 mesin bubut, 2 mesin gerinda. Bahan yang digunakan ada besi cor dan besi spesimen. Kemudian ada SOP.
Pertama untuk mesin bubut, 1. Gunakan alat pelindung diri, 2. Menyiapkan alat dan bahan, 3. Menyalakan mesin, 4. Memasang pahat pada rumah pahat lalu kencangkan, 5. Memastikan pahat sejajar dengan senter putar, 6. Mengukur benda kerja, 7. Memasang benda kerja, 8. Mendekatkan benda kerja ke pahat lalu tekan tuas power, 9. Melakukan proses pembubutan, 10. Melepaskan benda kerja lalu mematikan mesin bubut, 11. Merapikan alat-alat setelah digunakan. Kemudian yang kedua ada mesin gerinda, 1. Menggunakan alat pelindung diri, 2. Menyiapkan alat dan bahan, 3. Menyalakan mesin gerinda, 4. Menunggu hingga kecepatan mesin gerinda stabil, lalu memulai proses penggerindaan, 5. Mematikan mesin gerinda, 6. Merapikan alat-alat setelah digunakan. Kemudian ada peralatan ketiga yang digunakan, 1. Baju kerja, 2. Kacamata, 3. Sarung tangan. Setelah praktikan paham mengenai prosedur di atas, kemudian praktikum akan dilanjutkan. Kemudian setelah melakukan praktikum akan dilakukan pembuatan flowsheet, kemudian melakukan analisis dan menyimpulkan hasil praktikum, dan praktikum selesai dilaksanakan. Ada flow sheet untuk mesin bubut yang tertera pada gambar berikut. Lalu ada flow sheet untuk mesin gerinda yang tertera pada gambar berikut. Selanjutnya ada analisa dan pembahasan, yaitu di mana berdasarkan pengamatan dan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa mesin bubut adalah mesin perkakas dengan gerak utama berputar yang menghasilkan pekerjaan dengan penampang bulat. Hal pertama yang harus diperhatikan pada proses pembubutan adalah memilih pahat yang akan digunakan sesuai bentuk pahatan yang akan dibuat. Selanjutnya adalah pemasangan pahat pada kulport. Usahakan agar pahat sejajar dengan senter putar. Apabila kurang tinggi, dapat menambahkan plat pengganjal. Aturlah kecepatan putar dan ulir sebelum menekan tuas power, dan yang terakhir, lumasi mesin setelah selesai digunakan. Setelah mesin bubut, selanjutnya adalah mesin gerinda, yang merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan. Hal yang harus diperhatikan dalam penggerindaan menggunakan mesin gerinda duduk adalah mengarahkan benda kerja ke batu gerinda agak dimiringkan beberapa derajat agar gerakan yang dihasilkan dapat terbuang pada satu arah dan gunakan sarung tangan. Untuk gerinda tangan, pastikan benda kerja terjepit erat di ragum, gunakan sarung tangan yang menutupi semua bagian tangan, dan tetap dapat menyentuh tombol off di saat yang diperlukan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, kegunaan mesin bubut yaitu untuk menghasilkan pekerjaan dengan penampang bulat, meratakan permukaan, dan membuat virus. Sedangkan mesin gerinda untuk mengasah, memotong, serta mengerus benda kerja kasar maupun halus yang bertujuan untuk kebutuhan tertentu. Yang kedua, prinsip kerja mesin bubut yaitu benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, lalu untuk pemahatan digerakkan secara mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Sedangkan prinsip mesin gerinda adalah batu gerinda berputar dan bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan. Yang ketiga, proses pembubutan terdapat beberapa gerakan, diantaranya gerakan berputar atau gerakan potong, gerakan memanjang atau gerakan pemakanan, gerakan melintang atau gerakan permukaan. Sedangkan proses penggerindaan adalah roda gerinda sebagai pemotong mempunyai beribu-ribu sisi pemotong, dan benda kerja berupa logam lunak atau logam yang telah dikeraskan. Kemudian ada saran seperti yang tertera pada PPT di atas. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.